Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita terlebih dahulu akan menyaksikan video mengenai program One Day One Juice di Lapas Tangerang, mengajak warga binaan untuk senantiasa berzikir dan mengagungkan asma Allah. Kumandang azan dari Masjid Baitul Salam yang terletak dalam lapas kelas 1 Tangerang mendorong langkah warga binaan bergegas untuk menunaikan sholat asar. Merapatkan barisan untuk menunaikan sholat berjamaah. Usai menjalani kewajiban sebagai seorang muslim, warga binaan mengikuti kegiatan harian, yaitu menghatamkan Al-Quran atau dikenal dengan program One Day One Juice. Kegiatan One Day One Juice nyatanya banyak diminati warga binaan. Salah satunya ialah Muhammad Komarudin. Pria yang berdomisili di Tangerang, Banten ini terjerat kasus narkotika dan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara subsidiar 6 bulan. Sempat menganut gaya hidup yang bebas hingga tercebur dalam lingkungan yang tak baik, membuat Muhammad Komarudin merasa sulit untuk berubah. Rasa takut Komarudin usai ditetapkan sebagai tahanan kini mengubah dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Komarudin perlahan mendalami ayat suci Al-Quran. Beruntung kegiatan ini didukung oleh lembaga pemasyarakatan. Alhamdulillah, selama di sini saya udah bisa buat baca Al-Quran. Tadinya nggak bisa jadi bisa. Menghatamkan Al-Quran menjadi tujuan setiap murid ketika mengikuti kegiatan mengaji. One Day One Juice atau 1 hari 1 juz Al-Quran adalah kegiatan untuk memupuk iman santri warga binaan. Memiliki kepribadian yang lebih baik mungkin menjadi harapan bagi narapidana, mendekatkan diri pada Sang Pencipta dengan mengenal ayat-ayat Allah, menjadi salah satu cara agar melahirkan karakter baru. Intinya saya ingin jadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelum saya nyampe ke sini. Selama di sini saya udah sedikit-sedikit saya ada ilmu bisa meninggalkan perilaku saya yang buruk di masa yang lalu. Cita-cita saya cuma itu udah cukup. Masya Allah, sebuah tayangan yang sangat menarik sekali yang memberikan gambaran kepada kita betapa setiap peristiwa pasti mengandung hikmah. Kita akan dengarkan satu persatu yang akan disampaikan. Yang pertama, Kiai Fahmi Salim. Silakan Kiai. Alhamdulillah, barusan kita lihat tayangan yang sangat menggugah buat kita semuanya. Kita teringat bagaimana Allah memberikan kesempatan kedua buat hambanya. Yang dulunya ahli maksiat, dulunya suka berbuat dosa, dulunya suka melanggar ajaran-ajaran Allah. Tapi kemudian Allah membukakan mereka pintu hidayah. Alhamdulillah. Ini mahal. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz. Halo? Tahu mantan ustadz? Ya udah kagak punya prinsip lagi dia sebagai ustadz. Kira-kira begitu. Lebih baik jadi mantan preman. Ahli tobat, ahli zikir, ahli baca Quran. Daripada jadi mantan ustadz, udah kagak begajulan. Nauzubillah min zalik. Maka yang seperti itu disebut oleh Allah, apalagi orang yang ahli baca Quran. Ya, surat Sad Allah Ta'ala berfirman ayat 28-29, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mohon maaf surat Fatir.
Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, kemudian mereka mendirikan salat, mereka berinfak dari sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, apakah secara terang-terangan ataupun secara rahasia, maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Itu perdagangan yang gak akan rugi. Perdagangan kita dengan Allah. Membaca ayat Allah berarti kita ingat kepada Allah. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik zikir kepada Allah, sebaik-baik kamu mengingat Allah adalah dengan membaca kalamnya. Dengan membaca firmannya kamu otomatis ingat sama Allah. Hatimu akan terhubung dengan Allah. Dan hatimu akan diberikan petunjuk-petunjuk dari Allah. Dengan apa? Dengan asbab kita membaca, membuka lembaran-lembaran Al-Quran, menerima hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Rustandi, silakan. Ya, baik. Kalau kita menyimak dari tayangan tadi, itulah fungsinya lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan. Fungsinya gitu. Kalau dulu kan nyebutnya bukan lembaga pembinaan dulu. Apa dulu nyebutnya? Lapas atau apa? Penjara. Apalagi? Kok tahu? Ada yang pengalaman gitu? Bui. Hotel Prodeo. Itulah fungsinya. Dalam rangka apa? Untuk membina zohir dan batin. Secara zohir, secara knowledge-nya, kemampuannya, otaknya dikasih keterampilan. Biasanya kan begitu tuh. Yang kedua, secara ruhaniyahnya dia pun dibina. Supaya hatinya lembut. Tadi Ustazah bilang, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir akan melembutkan hati. Pengen ngobrol sama Allah, baca tuh Quran. Lembut tuh hati, tapi baca artinya. Artinya baca. Artinya. Biar tahu maksud dan tujuannya tuh Al-Quran apa isinya. Gitu. Terkadang kita baca Quran kan disebutnya gini. Quran itu adalah pedoman hidup. Kalau tahu artinya, kalau dibaca mah gak bakalan tahu. Ada biasa di kampung kita malam Jumat yasinan. Lu mah suka yasinan, kelakuan lu masih jelek, cuman dibaca doang. Dikaji mah enggak tuh yasin. Makanya itu lembaga pembinaan untuk membina rohani dan jasmani. Makanya kalau lihat tayangan tadi ajib, subhanallah luar biasa. Dan yang terpenting hidup kita tuh senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah. Ustazah Nida, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melihat tayangan tadi ya, tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Fahmi bahwa orang itu yang lebih penting adalah bagaimana akhirnya. Ya, akhir itu lebih penting daripada awal. Dan kita juga sebagai orang yang alhamdulillah masih Allah kasih kebebasan, yang paling penting adalah kita berpikir bagaimana nanti akhir hayat kita. Kalau tadi kita saksikan yang dulunya maaf misalnya mantan penjahat, mantan pemakai narkoba kemudian ditangkap dan ternyata musibah yang melandanya membawa satu hikmah kebaikan buat dia, maka alhamdulillah. Nah, buat kita yang ada di udara bebas ini juga harusnya video tadi menjadi motivasi. Kalaulah mereka yang di dalam dengan keterbatasan seperti itu saja mau untuk berikhtiar, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah melalui bacaan Al-Quran, kita harusnya bisa lebih daripada itu. Yang bisa berkumpul bersama keluarga, bisa menikmati udara bebas dan lain-lain, harusnya kita juga bisa lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam cara. Karena apa? Karena yang Allah pandang dari hambanya bukan siapa dia, bukan apa jabatannya dia. Bisa jadi yang di dalam lapas ternyata lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting, yuk sama-sama kita bekali diri kita, semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nida, Ustadz Rustandi dan Kiai Fahmi yang telah memberikan nasihat sekaligus ilmu yang insya Allah akan memperkaya wawasan kita tentang dinullah Islam. Salah satunya adalah zikir. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan ini tidak pernah menyerah dan tentu saja berbaik sangka kepada Allah. Ingat, sebelum Allah mengabulkan apa yang kita
kita minta, sebelumnya Allah telah memberikan hadiah besar, yaitu berupa kita masih bisa berzikir. Ingatlah itu adalah satu yang luar biasa sekali, apalagi ketika ditimpa masalah, justru kita jauh dari Allah, itulah kesesatan yang nyata. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus diberikan petunjuk, diberikan istiqomah untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali dalam program Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah hari ini kita telah menyimak bersama secara tuntas mengenai keajaiban zikir, Masya Allah. Dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Untuk itu saya Amel Sani. Dan saya Agung Zelak mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung. Wadi Mor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.